Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah. Hari ini masih di serial kronologi sejarah dan masih di tahun 624 Masehi, di peristiwa yang kedua atau bertepatan dengan tahun kedua dan tahun ketiga Hijriah. Kita masih ada di peristiwa kedua yang datang dari dunia Islam, yaitu Perang Badar. Dan di Perang Badar itu terakhir yang kita bahas adalah tentang perselisihan antara Abu Jahal dan Akhnas dari Bani Zuhrah, dan yang menyebabkan perselisihan itu pada akhirnya menghasilkan keluarnya Akhnas membawa pasukan keluar dari hampir jumlahnya 100 orang, memisahkan diri dan pulang ke Makkah, tidak ikut dalam tentara kafir Quraisy saat berperang melawan Rasulullah SAW. Dan itu menjadi peristiwa yang terakhir yang terjadi di kemah orang Quraisy. Kita akan masuk ke peristiwa berikutnya, yaitu permohonan Nabi SAW kepada Allah yang ada di halaman 13, buku kedua kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Nabi SAW bersama tentara Islam setelah mendengar kabar dari budak kaum Quraisy dapat mengira-ngira bahwa tentara Quraisy berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Ini budak yang ditangkap dan diinterogasi oleh para pemuda kaum muslimin, para sahabat muda, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam. 3 orang yang diinterogasi dan dibawa ke hadapan Rasulullah, dan pada akhirnya dari ketiga orang itu, dari budak itu, mendapatkan informasi tentang jumlah kaum Quraisy, kemudian senjatanya, kemudian keadaannya. Berhasil banyak dikorek informasi dari mereka oleh Rasulullah SAW. Sehingga sudah tentu mereka dengan bersenjata lengkap dan dengan persediaan yang cukup. Mengingat bahwa tentara kaum muslimin hanya berjumlah 300 orang lebih sedikit, yang berarti sepertiga dari jumlah tentara kaum Quraisy yang bersenjata kurang lengkap, serta persediaan yang serba kurang. Oleh sebab itu, untuk menebalkan iman tentaranya dan meneguhkan semangat barisannya, Nabi lalu menghadapkan mukanya kepada sekalian tentara sambil memohon kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya mereka, maksudnya tentara Islam, tidak membawa apa-apa, maka dari itu berikanlah mereka bekal. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu telanjang, maka dari itu berikanlah mereka pakaian. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu lapar, maka dari itu berikanlah mereka kenyang. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu sengsara, maka dari itu berikanlah kepada mereka kekayaan. Kemudian Nabi SAW dengan diiringi oleh tentaranya terus berjalan hingga sampai pada suatu lembah yang jauh dari tempat air dan di tempat yang penuh pasir lagi kering. Adapun tentara Quraisy melanjutkan perjalanannya hingga sampai di suatu tempat atau lembah yang lapang dan dekat dengan mata air. Karena Nabi SAW mengerti bahwa tentaranya banyak yang tergoda oleh setan, beliau selalu memohon kepada Allah. Ketika tengah malam yang sunyi senyap dan kebanyakan tentaranya tengah tidur nyenyak, Nabi selalu mengerjakan sholat dan memperbanyak memohon kepada Allah. Karena hanya Allah sendirilah yang dapat memberi pertolongan dengan sepenuhnya. Oleh sebab itu, Allah kemudian menurunkan hujan dengan lebatnya, yang sebelumnya tidak seorang pun yang menyangka akan ada hujan lebat. Di waktu air hujan diturunkan dengan lebatnya, kebanyakan tentara Islam sedang tidur nyenyak. Tetapi Nabi SAW terus memohon kepada Allah dan berulang-ulang mengucapkan, "Wahai Tuhan yang hidup, wahai Tuhan yang berdiri sendiri." Demikian seterusnya sampai datang waktu pagi. Dengan sebab air hujan yang sangat lebat, tentara Islam mendapatkan air yang banyak. Lembah-lembah mengalirkan air, kolam-kolam penuh air, lalu masing-masing mandi, berwudu, dan sebagainya. Pasir yang ditempatinya menjadi lekat. Diriwayatkan bahwa sebelum Nabi SAW dan tentaranya mendapat air, beliau dengan diiringi oleh tentaranya terburu-buru datang ke Sungai Badar.
Sampai di tempat itu, Nabi lalu berhenti dengan maksud akan mempergunakan tempat itu menjadi markas dalam pertempuran dengan tentara Quraisy. Tetapi ketika itu seorang sahabat yang bernama Hubbab ibnu Munzir bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah dalam memilih tempat ini Anda menerima wahyu dari Allah yang tidak dapat diubah lagi, ataukah berdasarkan tipu muslihat peperangan?" Nabi SAW menjawab, "Tempat ini kupilih berdasarkan pendapat dan tipu muslihat peperangan." Lalu Hubbab berkata, "Kalau begitu ya Rasulullah, saya usul, sudikah Anda untuk pindah saja dari tempat ini? Karena sesungguhnya tempat ini bukan pemberhentian yang baik bagi kita. Maka sudikah Anda untuk lekas pindah dari tempat ini bersama-sama?" Nabi SAW menjawab, "Mengapa begitu hai Hubbab?" Hubbab menjawab, "Ya, tiada lain seperti kata saya tadi." Nabi SAW berkata, "Menurut pendapat saya, lebih baik kita berhenti di tempat ini daripada kita pindah lagi." Hubbab berkata, "Ya Rasulullah, bukan begitu. Adapun jika Anda berhenti di sini mengikuti wahyu dari Allah, saya tidak akan usul begitu. Saya akan mengikuti wahyu Allah." Nabi berkata, "Kamu berkata begitu, itu pun dengan pendapat kamu sendiri, bukan?" Hubbab menjawab, "Ya, betul begitu ya Rasulullah. Akan tetapi harap Anda mengerti bahwa saya lebih tahu keadaan tempat ini dan keadaan tempat yang saya tunjukkan. Adapun tempat yang saya maksudkan adalah tempat yang dekat dengan mata air. Kalau kita di sini tentu jauh dari tempat mata air dan kaum musyrikin yang akan dekat dengan mata air. Jika sekarang kita mendapatkan tempat yang dekat dengan mata air, sudah tentu nanti kaum Quraisy akan jauh dari mata air. Kita tidak akan kekurangan air dan mereka tentu akan kekurangan air sebab mata air berdekatan dengan tempat kita di belakang lembah itu." Nabi lalu diam. Seketika itu malaikat Jibril datang lalu mempermaklumkan kepada Nabi bahwa pendapat yang benar adalah pendapat Hubbab. Oleh sebab itu, seketika itu juga Nabi bersama tentaranya pindah dari tempat itu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Hubbab. Setelah sampai dan berhenti di tempat yang ditunjukkan oleh Hubbab, disitulah pasukan Islam membuat kolam-kolam dan diisi dengan air sebanyak-banyaknya. Selanjutnya di tempat tersebut, sahabat Sa'ad bin Mu'az mengemukakan pendapatnya di hadapan Nabi SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah lebih baik kita membuat arash, maksudnya tempat tinggal sementara untuk Anda, dan jika menyediakan suatu kendaraan buat Anda, dan kita menyediakan satu kendaraan buat Anda? Jika nanti kita bertempur dengan musuh Anda kami minta supaya berada di dalam arash saja, dan kita yang bertempur dengan musuh kita. Jika Allah nanti memberi kemenangan kepada kita dan kita dapat menghancurkan musuh kita, itulah yang kita harapkan. Jika kita kalah, Anda kami persilakan kembali kepada orang-orang yang masih banyak yang berada di belakang kita. Karena di belakang kita masih banyak orang yang terbelakang belum ikut berangkat kemari. Ya Rasulullah, kecintaan kami kepada Anda tidak melebihi dari kecintaan mereka, orang-orang yang terbelakang. Seumpama mereka menyangka bahwa Anda akan berperang, niscaya mereka tidak akan berpisah dari Anda. Allah akan menolong Anda, tentu dengan sebab mereka. Mereka akan berperang dengan musuh bersama-sama Anda." Demikian perkataan sahabat Sa'ad bin Mu'az waktu itu. Pendapat dan perkataannya itu oleh Nabi SAW diterima dan dipuji. Seketika itu juga diperbuatlah suatu arash dari pelepah pohon kurma di atas bukit yang terlihat dari medan peperangan. Maka setelah arash dibuat dengan kokohnya, Nabi lalu dipersilakan masuk ke dalamnya. Untanya kemudian diikat di belakang arash. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang tercinta diajak masuk bersama-sama oleh Nabi SAW. Di sini ada beberapa kisah, yaitu yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin kan pada saat itu sedang digoncang rasa khawatir lah ya. Kalau dibanding takut mungkin lebih kepada khawatir. Karena info yang mereka dapat, ada beberapa hal yang memungkinkan orang Quraisy itu untuk memenangkan pertempuran. Yang pertama adalah jumlah tentara yang sangat-sangat banyak, 3 kali lipat meskipun itu sudah dikurangi 100 orang tentara dari Bani Zuhrah. Itu tetap jumlahnya 3 kali lipat dari kaum muslimin. Kemudian persenjataan yang sangat lengkap dari orang Quraisy. Ini kan menimbulkan secara manusiawi, ini sangat wajar ya, menimbulkan rasa
khawatir, rasa was-was, jangan-jangan kita kalah dan sebagainya. Bagaimana cara kita bertempur dengan orang yang memang sudah bersiap berperang, sementara kita datang bukan untuk berperang gitu. Itu kan kondisi-kondisi psikologis yang dialami oleh kaum muslimin. Tetapi Allah memberikan kepada mereka rasa tenang dengan cara apa? Istirahat yang sangat damai. Tidur, ngantuk itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pada saat itu diserang, diberikan oleh Allah rasa ngantuk sehingga mereka tertidur dengan sangat-sangat lelap. Mereka tertidur dengan sangat-sangat ya total lah, istirahat sangat deep gitu, tidurnya sangat dalam sehingga mereka istirahat dengan total, dengan maksimal. Pada saat bangun di pagi hari, di subuh hari, di hari berikutnya mereka sudah merasakan tubuh mereka fresh, pikiran lebih tenang. Dan itu memang karunia yang Allah berikan, yang tidak diberikan justru kepada kaum Quraisy di tenda ya, atau di perkemahan lawan. Sementara ketika para sahabat sedang tidur pulas, berbalikan dengan Rasulullah itu berdoa terus menerus sampai kalimat-kalimatnya itu mungkin membuat orang yang mendengar itu menjadi iba gitu, kayak seperti tadi ya, doanya itu ya Allah, mereka adalah telanjang maka berikan mereka pakaian, mereka adalah orang yang kelaparan maka berikanlah mereka rasa kenyang, orang yang fakir maka berikanlah mereka kekayaan dan sebagainya. Rasulullah itu meminta banyak dan meminta terus menerus dan berulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena muncul dari kekhawatiran yang sama, kekhawatiran yang ya secara manusiawi hal yang wajar, mengingat kondisi pada saat itu kaum muslimin memang berada secara kasat mata ada di posisi yang kalau di atas kertas gitulah, kalau di atas kertas itu akan mendapatkan kekalahan gitu. Meskipun dalam pandangan Abu Sufyan justru tidak ya, Abu Sufyan itu melihat justru kaum Quraisy lah yang akan mendapatkan kekalahan, sehingga dia tidak ikut berperang dan berlepas diri gitu dari apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dia ini ahli memang dalam taktik sehingga bisa memandang lebih dalam, lebih jauh daripada orang biasa. Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dialami oleh Rasulullah SAW meskipun seperti itu juga para sahabat tentu saja itu adalah hal yang wajar, karena yang paling Rasulullah khawatirkan adalah hilangnya Islam gitu. Kalaulah orang-orang yang ada di sini, maksudnya orang-orang yang di sini tuh para sahabat itu dikalahkan oleh kaum Quraisy, maka tidak akan ada lagi orang yang berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Itu yang pertama, poin pertama. Kemudian poin kedua adalah bagaimana seorang sahabat yang bernama Hubab bin Al-Munzir. Hubab bin Al-Munzir ini memberi saran kepada Rasulullah, tapi dengan cara yang sangat sopan. Jadi bertanya dulu, wahai Rasulullah, apakah ini adalah tempat yang memang Allah wahyukan kepadamu untuk berkemah di sini, berperang dari titik ini, ataukah ini adalah siasat perangmu saja gitu. Rasulullah SAW menjawab, ini adalah siasat perangku. Sehingga Hubab bin Al-Munzir itu memberi saran kepada Rasulullah SAW agar berpindah ke posisi yang lebih dekat ke mata air, sehingga kaum muslimin nanti pada saat siang hari itu tidak merasa kehausan, melimpah airnya gitu, tidak akan kekurangan, sementara musuh itu akan berada di posisi yang tidak ada air gitu. Dan itu sebuah taktik yang sangat baik ya, sehingga diterima oleh Rasulullah SAW. Dan hal-hal seperti ini untuk hal-hal yang memang tidak ada wahyu, maksudnya wahyu itu tidak turun berkaitan dengan hal itu, Rasulullah itu sering mendengarkan ya usulan dari para sahabatnya seperti tentang pertanian dan sebagainya begitu. Yang perlu kita soroti adalah bagaimana cara Hubab bin Al-Munzir itu memberikan usul kepada Rasulullah SAW dengan bahasa yang sangat santun dan sangat baik. Bahkan bertanya dulu, wahai Rasulullah, apakah titik ini, tempat ini adalah wahyu dari Allah atau bukan? Sehingga dia bisa mengukur apakah dia bisa memberi usul atau tidak. Kalau
wahyu Allah dia sudah tahu, tidak mungkin dong ada yang mengalahkan Allah gitu. Dia tidak mungkin taktiknya itu kalah dari taktik Allah. Makanya dia tidak, ketika ini adalah wahyu dari Allah, dia tidak akan mengatakan apapun karena dia yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kebenaran gitu ya, bahwa Allah itu yang maha segalanya. Tetapi dia di satu sisi dia juga menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, meskipun dia orang yang sangat-sangat mulia dibandingkan semua orang yang ada di bumi, dibandingkan semua sahabat pada saat itu. Tetapi dia tahu betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, sehingga masih bisa memberikan usulan, tetapi dengan kalimat yang sangat sopan. Dan ini mungkin bisa kita ambil hikmahnya ya, bagaimana sikap Hubab al-Munzir ini, cara dia memberikan usul itu dengan cara yang santun kepada pemimpinnya gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu bukan hanya berperan sebagai Rasulullah, bukan hanya berperan sebagai utusan Allah, sebagai nabi, bukan hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berperan sebagai panglima perang, pemimpin perang mereka. Sehingga dia mempunyai bahasa-bahasa yang sangat sopan ketika memberikan usul kepada pemimpinnya. Dan ini harus kita jadikan contoh untuk memberi usul kepada pemimpin ya dengan kata-kata yang baik, karena bagaimanapun juga dia adalah pemimpin kita. Bahasa yang digunakan pun harus dengan bahasa yang baik, bukan bahasa yang ya kalau kita lihat di zaman sekarang ya, bagaimanapun keadaan pemimpin, yang namanya bahasa tetap harus dijaga dengan baik. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana begitu perhatiannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'adz punya kekhawatiran yang sama dengan rata-rata kaum muslimin, meskipun beliau adalah seorang pemimpin di antara kaumnya ya. Tetapi kekhawatiran beliau sama. Yang dikhawatirkan apa? Bukan kematian dia, bukan kematian teman-temannya, tetapi kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia sangat tidak mau Rasulullah terluka, sangat ingin menjaga, sehingga ketika dia menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan arash, ya maksudnya arash itu kan tempat yang tinggi. Jadi dibuatkan tempat di suatu bukit yang tinggi supaya bisa melihat ke bawah, supaya bisa melihat keadaan gitu. Dia akan merasa tenang karena ketika melihat ke atas, oh iya Rasulullah masih ada, oh iya Rasulullah masih melihat kita gitu, sehingga rasa tenang dalam berperang itu muncul gitu. Dan ini sudah dipikirkan bahkan sebelum berperang ya, bagaimana keselamatan Rasulullah, bagaimana dakwah harus berlanjut meskipun kami tidak ada, itu kan yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana nanti jika terjadi sesuatu kan mereka meskipun sudah dijanjikan kan tidak menjamin juga ada sesuatu gitu, maksudnya menjamin juga gimana ya, meskipun sudah dijanjikan kemenangan tetapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang bisa terjadi yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka duga gitu, sehingga Sa'ad bin Mu'adz ini membuat antisipasi jangan sampai memang terjadi, tetapi jika itu terjadi maka dia harus membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang aman, meyakinkan dirinya dan para sahabat bahwa Rasulullah ada di tempat aman. Toh di belakang kita ketika kita tidak ada pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih banyak sahabat yang mendukung, yang tidak ikut bersama kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan keberangkatan ke Badar itu bukan untuk perang, tetapi membantu kaum muhajirin mengambil barang yang dicuri dari mereka oleh orang Quraisy gitu, yang diambil oleh orang Quraisy, dan mengambil hak mereka kembali, bukan untuk berperang, sehingga sifatnya juga tidak wajib. Dan tidak sebanyak itu yang ikut pada kaum muslimin, masih banyak lah yang tinggal di Madinah, sehingga masih banyak yang tidak tahu. Jadi Rasulullah, ketika kami mendapatkan bahaya, engkau pergilah dengan ontakmu, bersiaplah kembali ke Madinah, karena di Madinah masih akan banyak orang, banyak sahabat yang
membantu dakwahmu, begitulah gitu ya. Jadi jangan sampai agama Islam hilang, dan itu yang dikhawatirkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan sikap ini, sikap perhatian terhadap dakwah yang diperlihatkan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini dipuji oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan berbagai pertimbangan pada akhirnya Rasulullah SAW selain menerima usul Hubab bin Al-Munzir yang berpindah ya tempat lokasinya ke tempat yang memang ditunjuk oleh Hubab, beliau juga mengikuti saran dari Sa'ad bin Mu'adz untuk tinggal di sebuah arasy. Ini bukan arasnya Allah yang di atas ya, tetapi suatu tempat yang memang posisinya tinggi, ada di puncak bukit. Luar biasa ya perhatian para sahabat kepada Rasulullah SAW umumnya terhadap dakwah itu sangat besar. Padahal mereka masuk Islam juga nggak lama-lama banget ya, nggak kayak kita dari lahir gitu. Tetapi bagaimana perhatiannya, concernnya, dan pikiran mereka ke depan itu hanya yang mereka pikirkan adalah dakwah gitu, bukan kepentingan mereka pribadi, bukan kepentingan golongan mereka sendiri. Banyak ini terutama bisa dilihat dari Sa'ad bin Mu'adz ini ya. Dari awal dia berkata bahwa akan ikut berperang, kemudian kalau engkau mengambil harta ambillah, dan bahkan kami bahagia dan kami lebih senang dengan harta yang kau ambil daripada yang kau tinggalkan gitu. Jadi sampai segitunya kecintaan para sahabat Ansar, karena Sa'ad bin Mu'adz adalah perwakilan dari Ansar ya, dia adalah pimpinan dari golongan Ansar. Ini sampai sejauh itu cinta orang-orang Ansar kepada Rasulullah SAW. Makanya nanti di suatu saat ketika sudah terjadi Futuh Mekah dan Rasulullah SAW sebetulnya sudah aman untuk kembali ke Mekah, tetapi Rasulullah SAW tetap memilih untuk bersama kaum Ansar di Madinah. Dan ya ini sebagai tanda cinta juga ya, balasan Rasulullah, cinta balik lah ya Rasulullah SAW kepada kaum Ansar. Dan memang Rasulullah SAW sering banget memuji-muji memuji-muji orang Ansar, posisinya yang sangat tinggi di kalangan kaum muslimin. Dan tentu saja bukan kepada kisahnya kita merujuk, bukan hanya kepada kisahnya kita merujuk, tetapi hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video berikutnya.